Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Majelis Jemaat GKI Jember ingin menyapa jemaat sekalian melalui video ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian di rumah Bapak, Ibu, Saudara sekalian masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala puji syukur terima kasih kami naikkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan kami. Di dalam keadaan kami saat ini Tuhan, biarlah kami boleh hadir menyapa jemaat sekalian melalui video ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap jemaat sekalian dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati dengan lagu Mampirlah dengan doaku. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Saudara terkasih, mendengar kalimat ini, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa belajar dari hari kemarin dan hidup di hari ini? Ketika ada banyak permasalahan, ada banyak pertanyaan yang sedang kita kumpulkan, bahkan menjadi sebuah keraguan-keraguan yang mesti kita hadapi. Adakah harapan di hari esok? Namun kalimat yang baru saja saya ungkapkan bagi kita di hari ini bukan semata sebuah kalimat bijak yang tanpa arti. Kalimat itu diungkapkan oleh seorang ilmuwan dunia yang bernama Albert Einstein. Bahkan lewat kalimat tersebut dia berkata, tidak pernah berhenti untuk bertanya dan terus menghidupi pertanyaan di dalam kehidupan ini. Saudara, ungkapan ini juga lahir sesungguhnya dari sebuah keprihatinan, dari sebuah pertanyaan besar akan kehidupannya, bahkan atas sebuah usaha dan kesuksesan seorang Einstein melahirkan rumus yang terkenal itu. Karena saudara, di sekitar tahun 1939, rumus yang diciptakan oleh Einstein ternyata dimanfaatkan untuk membuat bom atom. Sehingga di tahun-tahun tersebut terjadi sebuah perang, dan bahkan perang itu berakhir dengan dijatuhkannya 2 bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sekalipun Einstein tidak mau
ikut serta di dalam proyek tersebut karena baginya laboratorium dan ilmu pengetahuan tidak boleh dimanfaatkan untuk kondisi perang. Namun disitulah dia mengatakan, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Dan di hari ini, Bapak dan Saudara, pertanyaan tersebut juga menyapa kita sekalian. Bahkan pertanyaan dari bacaan Yohanes 11 yang bersama telah kita renungkan, di dalam potret kemanusiaan yang sungguh rapuh, bahkan ketika harus berhadapan dengan kematian, maka pertanyaan dari Maria dan Marta mungkin juga menjadi pertanyaan saudara dan saya di ayat ke-21 dan di ayat ke-32. Tuhan, jikalau Engkau datang, tentu saudaraku tidak akan mati. Kita mungkin bertanya, Tuhan, jika Engkau menghendaki dan jika Engkau mau di hari ini, tentu masalah dan wabah ini akan segera berlalu dan tidak membuat kami harus susah seperti sekarang ini. Angka kematian yang juga belum dapat ditekan, maupun kasus-kasus positif yang semakin hari semakin bertambah, belum lagi kepanikan dan ketakutan setiap pribadi, bahkan seluruh dunia, mungkin menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mengusik kita di hari ini. Namun kembali Bapak dan Saudara, bukan hanya Marta dan Maria, tetapi bahkan Tuhan Yesus sendiri, boleh kita lihat di ayat yang ke-33. Di sana dikatakan bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya, ia sangat terharu. Dan bahkan di ayat ke-35 dikatakan juga, lalu menangislah Yesus. Hal ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan Yesus pun juga hadir, ikut merasakan dan ikut bergumul dengan kita. Bukan hanya bagi Maria dan Marta, tetapi bagi saudara saya dan bahkan seluruh dunia, hari ini Yesus pun menangis bersama-sama dengan kita. Bahkan kata masyhur yang digunakan di sini menjadi sebuah kata yang sangat khusus, Bapak Ibu. Menjadi sebuah gambaran akan berbagai macam perasaan, akan berbagai macam hal, persoalan dan pergumulan yang ada, yang mungkin juga mewakili setiap peristiwa dan pengalaman, bahkan pertanyaan besar tentang kematian. Namun Bapak dan Saudara, kita sedikit naik ke ayat yang keempat, bahwa ketika Yesus sebelumnya mendengar kabar tentang sakitnya Lazarus, bahkan mungkin ketika Yesus juga mendengar setiap doa-doa Bapak, Ibu, dan saya, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Wabah ini juga tidak akan membawa kepada kesudahan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Senada dengan kisah minggu lalu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mulai beribadah di rumah-rumah, ketika para murid juga bertanya, siapa yang berdosa? Apakah orang buta ini atau orang tuanya? Nah, ketika semua orang juga mempertanyakan akan kesembuhan orang buta itu, Yesus hanya kemudian mengatakan, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Maka di hari ini Tuhan pun juga menyatakan hal yang sama. Sekalipun ia ikut menangis, sekalipun hatinya sungguh masyhur, tetapi ia mengatakan bahwa pekerjaan Allah akan dinyatakan. Bahkan lebih lagi Yesus juga mengungkapkan bahwa anak Allah, Sang Juru Selamat itu akan dimuliakan. Mungkin kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan berbicara soal kuasanya, mampu membangkitkan Lazarus. Kuasanya mampu membuat duka cita itu berlalu, mampu membuat masalah dan persoalan hidup di dunia ini dapat diangkat dan diatasi. Nah, Bapak dan Saudara, tahukah Anda bahwa pekerjaan Allah dan kemuliaan anak manusia tidak semata-mata berbicara hanya soal kebangkitan daripada mati. Namun di dalam perasaan Yesus yang sungguh masyhur tadi, sungguh di sana juga muncul beragam pertanyaan dan pergumulan dari Tuhan Yesus. Kalau ia membangkitkan Lazarus, tentu akan ada hal yang jauh lebih besar yang terjadi. Dan betul Bapak, Ibu, dan Saudara,
Di ayat terakhir tadi kita melihat bahwa banyak orang menjadi percaya, namun ada juga kelompok yang tetap meragukan. Dan bahkan mulai dari hari itu, para orang-orang Farisi dan imam-imam kepala mulai bersepakat untuk menangkap, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Di sini Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat melihat bahwa perasaan Tuhan Yesus dan rasa haru hingga ia menangis bersama dengan Maria, Marta, dan mungkin juga kita di hari ini sebenarnya adalah sebuah resiko. Ketika Tuhan memutuskan untuk menyatakan kuasa dan pekerjaan Allah melalui kebangkitan Lazarus yang kita baca di hari ini, yang juga menjadi pengharapan bagi kita di hari-hari ini, namun sesungguhnya di sana Yesus, Sang Anak Manusia itu, dia mengambil resiko untuk berhadapan dengan maut. Dan hari ini Yesus pun juga menangis, bukan hanya bersama saudara dan saya, tetapi bahkan bersama setiap tim medis yang juga mengambil resiko di dalam sejuta perasaan yang ada di dalam kekalutan, kebimbangan, juga pertanyaan tentang segala wabah yang terjadi hari ini. Namun banyak dari pahlawan-pahlawan corona itu, mereka mengambil langkah, bahkan juga ketika harus berhadapan dengan maut. Namun kembali seperti yang diungkapkan oleh Einstein beberapa puluh waktu yang silam, bukan hanya belajar dari hari kemarin, tetap menghidupi hari ini sekalipun dengan resiko, tapi menjadi sebuah keyakinan untuk hari depan. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah kepercayaan. Nah, seperti yang telah Yesus lakukan, dan ia bersama-sama dengan tim medis di hari-hari ini, bahkan di seluruh dunia, dia mau berjuang dengan kita Bapak Ibu. Dia ikut menangis, dia terharu. Tapi di sanalah anak Allah akan dimuliakan ketika berhadapan dengan kenyataan dan pergumulan yang berat sekalipun. Dan saudara, ayat-ayat ini yang pernah kita baca, yang juga mungkin beberapa kali kita dengarkan dan kita renungkan, tidak hanya berhenti di seputar pergumulan dan persoalan tersebut. Namun ketika Yesus mengatakan juga, akulah kebangkitan dan hidup, di ayat yang ke-25 dan ke-26. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Bukan hanya berbicara tentang pengharapan setelah kematian. Namun ketika Yesus ikut bergumul bersama dengan Maria dan Marta, dan bergumul dengan kita dan dunia di hari ini, maka ungkapan ini bukan hanya seringkali disampaikan bagi khotbah-khotbah kedukaan dan penghiburan, namun juga menjadi sebuah pengharapan di hari ini, bahwa di minggu Prapaskah yang kelima ini, kita mau berjalan bersama dengan Dia. Kita mau untuk juga terus percaya dan berharap akan hari esok di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Dan kita semua Bapak Ibu dan Saudara, Anda dan saya, kita menjadi Lazarus. Bukan hanya Lazarus yang dibangkitkan, bukan hanya Lazarus yang menjadi potret kemuliaan akan kasih Tuhan, tetapi Lazarus yang menunggu di dalam kubur. Lazarus yang 4 hari harus tenggelam di dalam kematian. Sembari kita menunggu di dalam rumah kita masing-masing, sembari mungkin juga kita bergumul di dalam kesusahan dan persoalan hidup kita di hari-hari ini, namun di sanalah kita percaya kepada Kristus, yang kita mengharapkan untuk senantiasa kita hidup di dalam keyakinan ini, hingga Kristus menghidupkan kita, hingga kemudian pada waktunya nanti pengharapan itu boleh keluar dan kita akan dipanggil bersama-sama menyatakan kemuliaan Allah itu seperti halnya Lazarus. Ada sebuah kisah yang juga perlu dan dapat kita renungkan di minggu hari ini. Ada 2 orang pasien Bapak dan Saudara yang dirawat bersama di sebuah bilik rumah sakit. Keduanya hidup di dalam pergumulan yang berat, oleh karena persoalan, oleh karena penyakit dan kondisi yang mereka alami.
Namun berbeda satu dengan yang lain. Pasien pertama hidup di dalam keluhan, pertanyaan, keraguan-raguan kapan ia harus sembuh. Namun satu pasien yang lain yang dirawat dan berbaring dekat dengan jendela, Bapak Ibu Saudara. Pasien ini terus menghidupi akan pengharapan. Bahkan dia coba membagikan pengharapan itu bagi sahabatnya satu kamar di rumah sakit. Setiap hari dia berkata, lihatlah matahari yang terbit, lihatlah ada burung yang berkicau, pandanglah kepada rumput-rumput yang hijau. Dan senantiasa sahabat ini memberikan pengharapan demi pengharapan tiada henti dan putus-putusnya bagi temannya yang tenggelam di dalam keputusasaan. Namun kisah ini berlanjut, Bapak Ibu dan Saudara. Beberapa hari kemudian sang pasien meninggal dunia. Sang pasien yang selama ini terus hidup di dalam pengharapan, terus memandang kepada jendela dan menceritakan tentang hal-hal baik kepada sahabatnya, harus tutup usia oleh karena sakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan ketika sahabat ini seorang diri, dia mulai menatap ke jendela, tempat di mana kawan itu sering berbagi cerita. Dan sungguh kaget ketika dia hanya menemui dan menjumpai sebuah tembok yang kosong. Maka selama ini kisah-kisah yang dibagikan, semangat yang diberikan adalah pengharapan di balik segala penderitaan. Disitulah Bapak dan Saudara, kita melihat bahwa pengharapan yang tetap hidup di dalam hati, jiwa, dan juga di dalam rumah kita perlu terus kita nyalakan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa goyah, dan jangan takut untuk menghadapi hari ini. Karena Kristus selalu hadir untuk kita. Kristus datang, Dia mengerti, dan Dia juga mau mengambil resiko, sehingga kita pun terus boleh dapat